Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang ide bisnis yang baru saja muncul dari pikiran saya yaitu. Nah, ide ini muncul ketika ini mau cerita sedikit ya tentang pengalaman, ya mungkin bisa dibilang pengalaman konyol begitu. Tapi dengan pengalaman yang ini saya ceritakan nantinya ini memunculkan ide yang mau saya sampaikan juga gitu. Nah, pengalaman ini yaitu kehabisan bensin. Beberapa bulan yang lalu itu saya pulang dari tongkrongan. Di tengah perjalanan saya itu motor saya itu mogok dan ternyata bensinnya habis. Ini sangat konyol sekali ya, karena memang ada batnya tapi tetap kehabisan. Nah, jarak dari titik saya berhenti sampai ke SPBU itu memang ya lumayan jauh sih, kurang lebih 1,5 kilo kalau nggak salah. Jadi saya harus mendorong motor saya sampai ke SPBU dan akhirnya diisi gitu. Nah, bukan saya saja, beberapa minggu yang lalu juga dua teman saya itu juga mengalami yang sama, kehabisan BBM. Dan dari beberapa peristiwa, dan mungkin kalian pernah sih mengalami kehabisan bensin. Jadi dari beberapa kasus tersebut akhirnya saya kayak berpikir ada ide bisnis ini, yaitu sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut memberikan jasa mengantarkan BBM yang mungkin bisa dinamai bensin atau apalah. Nah, yang namanya ide bisnis itu ya pastinya ada BMC ya, ada beberapa kayak istilahnya partnernya nanti siapa, terus kemudian sasarannya siapa, penghasilannya nanti dari mana dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin saya paparkan juga yang pertama yaitu tentang customer segment ya, atau sasaran dari aplikasi ini nantinya kemana. Jadi gambaran saya atau dari ide saya itu beberapa poin tentang segmen ini. Yang pertama adalah pekerja yang mencakup karyawan, terus staf kantor ataupun PNS bisa jadi. Nah, yang kedua poinnya adalah mahasiswa atau siswa, yang siswa pastinya yang sudah diperbolehkan membawa sepeda motor gitu. Dan yang ketiga mungkin pengguna kendaraan umum lainnya sih. Dan yang terakhir adalah ya mungkin 3 poin itu dari gambaran saya untuk customer segmentnya, yaitu ada pekerja, mahasiswa atau siswa, dan yang terakhir ada pengguna kendaraan umum lainnya. Nah, selanjutnya itu ada istilah apa ya, yang layanan itu. Jadi gini, nantinya aplikasi ini apabila digunakan itu memberikan fitur beberapa yang bisa digunakan gitu. Salah satunya fitur pemesanan BBM yang nantinya akan diantar oleh driver menuju ke titik pemesanan. Yang kedua, nantinya pengguna dapat melihat letak atau titik tempat SPBU dan Pertamini atau Pertasop terdekat. Terus yang ketiga, nantinya informasi tentang harga BBM, karena kan memang naik turun harga BBM ya, walaupun baru-baru ini naiknya terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada channel atau pemasaran. Bisnis ini nanti pemasarannya menggunakan aplikasi bensin, kemudian mungkin dengan iklan di beberapa media, lalu rating atau review dari pengguna. Jadi 3 poin ini tentang pemasaran dari bisnis ini. Kemudian penghasilan bisnis, jadi penghasilan perusahaan dari bisnis ini itu ya, saya mendapatkan gambaran 2 poin. Yang pertama pembagian gaji, bukan pembagian gaji sih, pembagian penghasilan dari mitra
Dan itu gini, kita kan bekerja sama dari beberapa, nantinya ada partner lah, ini bagi hasil. Jadi sebagian dari yang ini, sebagian penghasilan itu masuk ke partner, sebagian masuk ke perusahaan kami. Nah, begitu. Itu penghasilan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, poinnya adalah dari pengguna, yaitu berlangganan. Jadi nanti ada istilahnya, dalam aplikasi itu pengguna harus berlangganan terlebih dahulu. Tapi kalau masalah berlangganan ini mungkin nggak langsung awal ya. Jadi pertama memang gratis, kalaupun memang sudah bergantung atau dilihat atau dianalisis pengguna sudah mulai banyak, nah nantinya akan ada langganan. Jadi nanti harus berlangganan beberapa bulan itu dengan tarif dari tarif sekian begitu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin tadi kan sudah menyinggung partner. Nah, ini di sini langsung saja ya, tentang partnernya nanti yaitu adalah driver dari bensin sebagai pengantar, kemudian SPBU yang menjadi tempat belinya BBM, kemudian ada Pertamini atau Pertashop juga ya. Kalaupun kan karena memang SPBU kan kalau kejadiannya di kota terus kan, kalau di dalam desa ataupun di jalan-jalanan mungkin bisa dibilang jalan tikus itu kebanyakan Pertamini atau Pertashop ya. Jadi Pertamini dan Pertashop ini juga masuk ke dalam partner. Nah, jadi gambaran awal saya adalah 4 partner ini yang menjadi partner dari bisnis yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian customer relationship atau hubungan dengan customer, yaitu ada promosi, ada yang kedua ada pesan terbaru kepada customer melalui email. Lalu mungkin adanya beberapa fitur di aplikasinya nanti. Kemudian ada key activity atau aktivitas yang selalu dilakukan nantinya oleh karyawan atau staff, yaitu memanajemen data dari pengguna. Yang kedua adalah menghubungkan pemesan atau pengguna dengan driver atau sebagai pengantar begitu. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, cuma saya masih menangkap 2 ini untuk activity-nya. Kemudian ada key resource atau pembantu atau agar key activity ini berjalan itu ada beberapa hal. Nah, itu di sini mungkin yang pertama harus ada aplikasi bensinnya sebagai media, kemudian ada server provider karena memang ini online ya, harus ada satu server dalam sebuah komunikasi ini, harus berada dalam satu server begitu. Lalu Google Maps karena tadi dalam fiturnya memberikan letak terdekat di lokasi si pengguna tentang letak SPBU, letak Pertamini dan Pertashopnya. Jadi ini butuh Google Maps begitu. Lalu yang terakhir mungkin tentang cost struktur atau pengeluaran oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis ini. Yang jelas yang pertama mungkin gaji, entah itu gaji dari staff, gaji dari drivernya, kemudian ya istilahnya yang berkaitan dengan gaji itu pasti mengeluarkan uang. Kemudian ada pun sewa server, karena memang server pastinya daripada membuat sendiri kan masih sudah ada provider atau penyedia. Kemudian kalau ada maintenance atau perbaikan sistem, kalau ada bug dan lain sebagainya, kalau ada. Terus kemudian yang terakhir mungkin karena tadi biaya iklan, karena
salah satu poin dari channels atau pemasarannya menggunakan iklan di beberapa media, pasti ya harus bayar. Nah, dalam cost strukturnya saya masukkan tentang biaya untuk iklannya. Jadi itu adalah garis besar, bukan garis besar, itu adalah sebuah BMC dari ide saya di bisnis saya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan pengucapan atau yang menyinggung kalian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.